Artinya di dalam Islam balik lagi kalau kita lihat gimana sih cara membuat mati kita tuh worth, yaitu dengan mendesain itu. Oke. Dan aku punya satu bab khusus untuk mendesain kematian dalam bukuku. Contohnya? Contohnya adalah tadi yang paling gampang ya, orang tuh akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka contoh ya, ada temanku didesain matinya. Temanku punya ibu didesain matinya. Ibunya bilang gini, aku pengen mati pas sholat subuh. Iya. Ternyata dia matinya diambilnya pas sholat subuh ketika lagi sujud. Iya. Itu hampir sama kayak permainan kita. Zoro aja istiqomah dapat. Pada akhirnya dapat Zoro. Pasti dapat. Masuk ke sini lagi. Iya, artinya kan kita akan dimatikan sesuai dengan cara kita hidup kan. Ada lagi cerita. Aku suka banget makan sate buntel di Solo. Dan aku diceritain, saking hebatnya orang istiqomah jualan sate, dia matinya tau nggak ngapain? Ini agak sering dark joke, nggak apa-apa juga kali ya. Dia lagi bawa kambing menuju ke tempat pembakaran, mati. Kecelakaan apa? Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Artinya kan dia juga mati ketika menjalankan kebiasaan seperti itu kan ya. Iya. Makanya orang bilang gini, jangan pernah bosan melakukan kebaikan, anggaplah itu adalah suatu kebaikan kita yang terakhir. Karena kita akan mati satu saat nanti dalam menjalankan itu. Benar. Contoh lagi misalnya, aku seumur hidupku 18 tahun menikah sama istriku. Ini juga mungkin jadi sedikit berbagi sama antum ya. 18 tahun aku menikah sama istriku. Aku nggak pernah meninggalkan istriku dalam keadaan ribut. Karena aku khawatir betul aku bakal mati ketika aku ninggalin istriku dalam keadaan ribut. Dalam keadaan berantem. Betul. Gitu ya? Sampai pernah satu kali dalam hidupku aku batalin kajian gara-gara ribut sama istriku. Oh gitu. Aku nggak bisa ngisi. Aku nggak bisa ngisi. Aku khawatir keluar rumah kalau aku nggak balik lagi, dia pas aku balik dia nggak ada. Nah berarti aku pikir senyesal apa kita marahan cuma gara-gara perkara kecil. Pas pulang dia udah nggak ada. Bener. Sedangkan kata Rasulullah, kalau andaikan seorang istri meninggal dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, dia bisa pilih pintu surga mana aja yang dia suka, boleh masuk dari situ. Lah kalau dia mati dalam keadaan tidak diridhoi oleh suaminya nyesel, dia nyesel. Iya kan? Nah makanya aku nggak mau ninggalin. Tapi menarik ya, suatu hari ketika aku pergi ke daerah mana itu, aku bilang gini, Umi, bisa jadi ini pertemuan kita yang terakhir. Dia mungkin udah bosan kali ya. Dia bilang gini, bulan lalu juga bilang begitu. Ngomongnya gitu terus. Iya kan ya. Tapi aku bilang, tapi yakin ada satu saat di mana aku pergi dan aku ngucapin seperti itu dan benar-benar aku nggak balik lagi. Yes. Ini cuma masalah chat saja. Jadi mendesain kematian itu adalah sesuatu yang wajib di dalam Islam. Bahkan wajib. Wajib. Oh bahkan wajib. Wajib. Ya? Karena kalau kita nggak tahu bagaimana cara kita mati, kita nggak akan bisa tahu cara kita hidup.